Hadirin hadirat wali santri yang dimuliakan Allah, untuk acara selanjutnya Al-Mau'izatul Hasanah, dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Reza Ahmad Zahid dari Pondok Pesantren Dirboyo Kediri. Kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggih? Alhamdulillah. Saya minta jawab salamnya sekali lagi. Saya dengar kalau jawab salam panjenengan seakan-akan hari ini sudah masuk jam 6:30 malam. Saya minta jawab salamnya yang semangat. Insya Allah yang jawab salamnya paling keras, semoga segera mendapatkan jodoh. Seandi bini, semoga insya Allah jodohnya tambah. Maksud saya moga-moga tambah istiqomah, keluarganya tambah sakinah, mawaddah, rahmah, rezekinya tambah sawah, tambah rumah, tambah mamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, Tretan Tibi, Pak Kiai Ghazali, Pak Kiai Yasin MK, sedaya tretan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf sebelumnya. Yang pertama, pasti saya datangnya molor, tapi semua yang saya lakukan insya Allah memiliki alasan. Yang pertama, molor ingin menunjukkan kalau saya betul laki-laki yang bisa molor. Karena bahaya kalau ada laki-laki tidak bisa. Yang kedua, saya bingung sebenarnya antara berangkat dan tidak berangkat. Kenapa? Saya masuk ke dalam pondok sini seakan-akan seperti jeruk makan jeruk. Jadi kalau sudah tretan tibi ini sulit sekali mau menghindar. Mau nggak datang takut kualat, ada Gus Yasin, ada Pak Kiai Ghazali. Mau datang saya mau ngomong apa bingung. Akhirnya jalan satu-satunya adalah datang tapi terlambat. Sehingga dengan demikian ketika nyampe lokasi insya Allah dapat doa dan berkat. Yang ketiga, alasan saya kenapa bingung saya ini kalau di sekitar Teluk Lemak. Saya ngomongnya ini kalau pakai bahasa Jawa pasti panjenengan gak akan paham. Kalau saya ngomong Madura, panjenengan ketawa, saya yang gak bisa bicara. Repot. Antara bede, bedena, bedek, bedoh itu. Ini saya mau ngomong bagaimana, pasti ada unsur tanafurul kalimat di dalamnya, seperti wa qabru harbin bimakanin qabru wa bimakanin qafru walaisa kurba qabri harbin qabru. Itu kan dalam balaghahnya tanafurul kalimat semacam itu. Nah, saya kalau ngomong pakai bahasa Madura pasti ini nanti banyak tanafurnya. Saya sudah bilang kepada Gus Yasin, "Cak, aku engko ketoke iki gak iso tepat waktu, mesti tekone keri." Berharap dalam hati, oh ya wis lek keri engko tak isine dhewe.
Nanti kalau terlambat biar saya isi sendiri. Tapi jawaban beliau tidak, malah justru sebaliknya. Ora apa-apa telat ndang teko gaspol, pokoknya ditunggu karo jamaah. Posang kana, ya Allah. Saya punya keinginan, panjenengan punya keinginan. Ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Sudah enggak bisa kekuatan apa-apa lagi. Gusti kula pun manut dalane, mung jenengan sing ngatur ceritane. Kola Deni Caknan fit happy asmara. Ya Allah, shollu ala Muhammad. Sampai sekarang saya juga masih belum tahu ini acaranya apa sebenarnya. Saya hanya ikut dawuhnya Tretan Bibi Gus Yasin. Esoro berangkat, budal, acaranya apa? Wallahu a'lam. Yang penting saya bisa niatan silaturahmi dengan panjenengan semuanya. Semoga dengan silaturahmi insya Allah mendapatkan barokah. Kalau masalah barokatul umri itu penuh dengan dalilnya. Panjenengan banyak sekali dalil tentang fadilah daripada silaturahmi. Tapi ada satu pengalaman dan ini menjadi dalil fakta tentang keberkahan daripada silaturahmi. Apa itu? Setelah saya lakukan selama berbulan-bulan, karena sejak 1 bulan yang lalu, bahkan 2 bulan yang lalu, saya jarang sekali di rumah. Setiap malam, bahkan setiap siang, itu pasti keluar rumah. Pengalaman yang saya dapatkan, silaturahmi bisa meminimalisir anggaran pengeluaran rumah tangga. Loh, ini nyata ini. Kalau panjenengan melakukan silaturahmi 3 kali dalam sehari seperti minum obat, insya Allah beras 1 kintal itu nganggur di pojok gudang. Gula, teh, kopi nganggur semuanya di pojok gudang. Ini saya buktikan benar. Kalau jenengan 1 hari itu selalu silaturahmi 3 kali, pagi tolong tapi dipaskan jam 7 atau jam 8. Ketika yang disilaturahmi ini itu sedang dalam sarapan. Insya Allah ketika panjenengan hadir, panjenengan pasti akan ditawari monggo deur, toreh deur. Betul? Nanti kalau siang panjenengan cari tetangga yang agak jauh, jangan terlalu dekat. Strateginya gitu. Karena kalau terlalu dekat nggak enak, ketahuan. Yang agak jauh panjenengan di situ dipaskan jam 12 atau jam 1 siang, insya Allah panjenengan juga akan mendapatkan santapan makan siang gratis. Nanti kalau malam panjenengan juga cari target yang berikutnya. Tepatkan jam 7 atau jam 8 malam, insya Allah panjenengan juga akan mendapatkan tawaran makan malam gratis, free dinner. Ini kalau genep 2 bulan, apalagi sambil membawa istri dan putra putri panjenengan dibawa semuanya, yakin insya Allah beras nganggur, teh nganggur, kopi nganggur, sehingga pengeluaran rumah tangga irit seirit-iritnya. Pengalaman. Kalau dalil panjenengan pasti sudah banyak yang punya. Alhamdulillah, mulai dari tadi pagi istri saya belum masak. Berangkat tidak ada masak-masakan, langsung berangkat. Alhamdulillah, ini insya Allah saya husnudzon, pasti sudah disiapkan makan siang untuk saya. Shallallahu Muhammad. Ya Allah, acarane opo iki cak? Subhanallah. Haflatul ikhtibar ke-80. Enggih, yang pertama saya pesan kepada para wisudawan dan wisudawati, wisudawan tanpa wisudawati. Alhamdulillah, semoga panjenengan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah.
para muallim, para ustadz, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Para ustadz, panjenengan sudah digariskan oleh Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dawuh, ala anna ta'lim min ahammi umuriddin wa a'la darajatil mu'minin. Lengeleng, yang namanya taklim mengajarkan ilmu kepada murid, transformation of knowledge, muncaan orang beladu, mentransformasikan pengetahuan kepada murid, dipun dawuhkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sesetung. Yang pertama masuk saya, min ahammi umuriddin, yaitu penting-pentingnya permasalahan agama. Nomor 2, wa a'la darajatil mu'minin, tinggi-tingginya derajatnya orang mukmin. Yang pertama min ahammi umuriddin, penting-pentingnya permasalahan agama. Panjenengan para asatid masya Allah memiliki kontribusi yang top-topan, luar biasa, tiada banding tiada tanding. Memang para ustadz tidak ada bandingannya. Wong kok ngene kok di saing ke, masya Allah. Tepuk tangan untuk alumni Bladung. Alfiah apal, Imriti apal, jodi banding-banding ke ya. Tiada banding, tiada tanding. Para ustadz, apa yang dia lakukan min ahammi umuriddin, karena mereka memiliki kontribusi yang luar biasa. Kontribusinya apa? Ada ribuan kontribusi, 1.000, 1.500 kontribusi yang diberikan oleh para muallim. Dalam majelis ini saya hanya akan menyebut 2 saja dari 1.500. Gak cukup waktunya. 2 saja dari 1.500. Yang pertama, panjenengan telah memberikan kehidupan yang nyata kepada orang hidup. Bingung toh? Panjenengan telah memberikan the real life, kehidupan yang nyata kepada manusia yang sudah hidup, karena tanpa kontribusi dari panjenengan, orang yang hidup ini bisa mati walaupun toh dia dalam keadaan hidup. Bingung? Sama. Artinya bagaimana dengan ilmu yang telah panjenengan berikan membuat mereka dalam keadaan kehidupan yang nyata. Ini berawal dari satu kaidah yang selalu dipasang oleh negara-negara maju. Bagaimana Jerman mengatakan education of life, bagaimana Jepang mengatakan sama, yang namanya pendidikan itu adalah kehidupan. Singapura juga memiliki satu prinsip education of life. Di negara-negara maju yang namanya belajar itu hanya ada 2 kemungkinan dalam pembiayaan. Yang pertama, kalau biayanya itu tidak mahal sekali atau dia tidak bayar sekalian. Hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak membayar dan dengan membayar mahal, atau dia mendapatkan beasiswa atau scholarship. Jadi tidak ada yang namanya belajar di negara maju, pembayaran SPP-nya itu tengah-tengah, enggak ada. Apalagi bisa diutang, enggak ada. Apalagi di situ tertera SPP-nya sekian tapi enggak membayar sampai 3 tahun. Enggak ada di sana. Jangan disamakan di sini dengan di sana. Ini yang ketawanya agak kecut, kelihatannya pengalaman ini masalah SPP. Di negara maju itu masalah pembayaran pendidikan, masalah operasional pendidikan itu hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pembayarannya mahal banget, atau dia menjadi orang yang beruntung tidak membayar sama sekali. Kenapa tidak membayar sama sekali? Karena ada donaturnya, karena ada scholarship, karena ada
beasiswa. Siapa yang memberikan beasiswa? Para agnia, orang-orang kaya yang mementingkan pendidikan, yang memiliki kesadaran bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan itu adalah kehidupan. Akhirnya mereka berani mengeluarkan miliaran dolar untuk apa? Pembeasiswaan bagi orang-orang yang berprestasi. Kemudian yang kedua, itu pembayaran mahal bagi mereka yang pengen objektif dan sportif, pengen bayar sendiri, bayarnya pasti mahal. Saya punya teman sekarang ini kuliah di Oxford. Oxford itu beladu ke timur terus. Di situ di Oxford setiap satu semester dia harus mengeluarkan 500 juta rupiah. 500 juta rupiah untuk satu semester. Di Harvard tidak jauh beda, walaupun toh agak sedikit murah, 300 juta per semester atau per 6 bulan. Itu di luaran sana semacam itu. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa yang namanya pendidikan itu adalah kehidupan. Lah wong urip kuwi larang. Orang hidup itu mahal. Makanya kalau panjenengan pergi ke Singapura, di sana mau beli helm, mahal sekali harga helm. Ketika kita tanya penjual helm, kenapa harga helm di sini kok mahal? Karena helm sumber kehidupan. Tidak ada helm kau kecelakaan pasti mati. Makanya helm harganya mahal, karena ini menjadi sebab daripada kehidupan. Nah, panjenengan ketika memberikan kontribusi ilmu kepada anak didik panjenengan, panjenengan memberikan kontribusi yang luar biasa, menjadikan mereka hidup pada kehidupan yang nyata. Education of life yang tertera di slogan-slogannya negara-negara maju di dalam Ta'limul Muta'allim jauh sebelumnya sudah ditulis al-jahil kal mayyit fa innahu mayyitun qabla mautihi. Orang yang bodoh itu seperti mayit, maka dia sebenarnya adalah mayit sebelum dimasukkan ke liang lahat. Jadi ketika panjenengan memberikan ilmu kepada para tolabul ilmi, tulabul ilmi, berarti panjenengan memberikan kehidupan kepada mereka. Sebelum mereka masuk ke pondok pesantren ini mayit, walaupun toh bisa bernapas, tapi ketika sudah masuk di pondok pesantren ini dan sekarang menjadi wisudawan, maka tidak jadi mayit, hidup semuanya. Alhamdulillah. Mun tak ada para muallim, kalau tidak ada para guru, sampean jadi mayit walaupun toh bisa bernapas. Kenapa Ta'limul Muta'allim mengatakan al-jahil kal mayyit? Karena orang jahil di tengah-tengah masyarakat itu mayanfa wa mayufid, tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan faedah. Buat apa dia hidup dalam keadaan seperti ini? Malah justru didoakan semoga cepat mati, nggak jadi benalu, tanggi. Makanya yang namanya al-alim idza mata fahuwa ay mautuhu rohatun lahu. Yang namanya orang alim ketika mati, bodoh orang alim mati, maka dia itu sebenarnya istirahat. Kalau para guru-guru ini mati, kalian itu sebenarnya istirahat. Alhamdulillah nggak ada beban ngajar lagi di pondok ini. Mati, alhamdulillah. Kalau panjenengan mau istirahat dari tugas di pondok ini, yo mati yo. Lo kalau sudah mati rohatun lahu, maka kematian itu sebenarnya istirahat baginya. Alhamdulillah gak ngurusi mayit-mayit koyok ngene iki. Aku wis istirahat. Yang lain menangis ketika ditinggal seorang alim meninggal dunia. Ini mautul alim rohatun lahu.
Wa mautul jahil rahatun linnas. Kalau ada orang jahil meninggal dunia, manusia sekitar seneng. Alhamdulillah mati. Setelah itu baru inna lillah. Ya apa kabare wong kuwi? Sik ana ta gregetne gak karuan. Sik ana duh posangkana sik ana. Piye kabare wong kuwi? Wis mati ta gregetne gak karuan. Wis mati winginane alhamdulillah. Baru setelah itu inna lillah. Kene apa? Loro apa? Tapi sebelumnya itu pasti alhamdulillah. Makanya kalau ada orang jahil hidup itu mayanfa wa mayu fit, orang manfaati orang maedai. Ketika dia mati famautuhu rohatun linnas, kematiannya itu menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Dan alhamdulillah panjenengan nggak jadi mayit, sekarang hidup beneran. Barokahnya siapa? Barokahnya para muallim. Makanya panjenengan harus tahu diri. Kalau ada salah satu, dua salah, atau tiga salah dari mereka yang belum punya istri, tolong dicarikan. Pasti banyak, saya yakin di Lirboyo aja banyak, apalagi di sini. Bedegi banyak. Tuh, tolong yang punya adik serahkan saja. Shallallahu alaihi Muhammad. Ini yang pertama, kontribusi yang diberikan oleh para muallim. Kemudian yang kedua, kontribusinya apa? Kontribusi yang kedua adalah bagaimana dia memberikan kesejahteraan, kemakmuran untuk masyarakat yang ada di sekitarnya bibarkatil ilm yang telah dia berikan kepada para tullabul ilmi. Apa kontribusi yang diberikan oleh mereka sehingga membuat kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya? Ini agak serius saya bilang. Ini agak serius, ngejak panjenengan untuk berpikir. Mereka ketika mengkontribusikan ilmu, mentransformasikan ilmu kepada para murid, ketika murid itu pulang ke masyarakat, maka dia pasti, seorang santri itu pasti masuk kategori al-muslim man salimal insan biadih walisani. Itu pasti. Yang namanya seorang santri di tengah-tengah masyarakat, pasti dia akan menjadi al-muslim al-hakiki. Man huwa al-muslim al-hakiki man salimal insan biadih wa lisani. Manusia merasa selamat dengan tangannya, dengan lisannya, manusia merasa sejahtera. Cuman bagaimana caranya membuat manusia, warga, masyarakat sekitar menjadi sejahtera? Begini. Yang pertama, cara berpikirnya berangkat dari satu kaidah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Di situ dikatakan metode al-hadarah al-islamiyah fil bilad itu ada 6. Metode tentang pembentukan masyarakat yang hadarah, memiliki peradaban yang cemerlang, itu ada 6 konsep. Harus dilakukan semuanya. Saya akan urut mulai dari yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi, tapi saya akan menjelaskan yang nomor 1 saja, karena kalau 6 ini semuanya saya jelaskan, kalian harus daftar di perguruan tinggi saya. Ini membutuhkan waktu 4 SKS. Yang nomor 6, di dalamnya harus ada amalun fasihun, yaitu satu program yang berkelanjutan, berjenjang dan futuristik, amalun fasihun. Kemudian yang kelima, di dalam satu daerah itu harus ada khosbun daim. Artinya apa? Harus ada pemberdayaan ekonomi, penguatan masyarakat dari sisi ekonomi. Kemudian yang keempat itu adalah
adlun syamilun, yaitu keadilan yang merata. Kemudian yang ketiga adalah amnun amun, keamanan yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Yang kedua sultanun qahirun, yaitu seorang pemimpin yang berani membuat satu kebijakan. Yang pertama disebut oleh Al-Imam Al-Mawardi tentang konsep hadharah Islamiyah di dalam satu daerah. Apa itu? Dinun muttaba. Apa? Dinun muttaba, agama yang diikuti oleh semua warganya. Kenapa Al-Imam Al-Mawardi mengatakan dinun muttaba ini menjadi faktor utama untuk terjadinya, terbentuknya masyarakat yang hadharah, masyarakat yang madani? Karena kalau dinun muttaba atau agama itu bisa dirasakan dan harus direalisasikan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali, entah itu pejabat atau warganya, entah itu seorang tokoh masyarakat atau jamaahnya, semua wajib mengikuti dinun, agama. Kalau sultanin qahir itu masih nuansa politis. Kalau amnun amun itu kaitannya dengan askari, TNI, Polri, askar. Adlun syamil itu tergantung pada kebijakan, keadilan, kejaksaan, pengadilan. Kalau khosbun daim itu permasalahannya Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, bagaimana bank pusatnya, sentral banknya bagaimana. Kemudian yang terakhir apa itu? Amalun fasihun, itu tergantung pada kebijakan MPR dan DPR-nya. Tapi kalau dinun muttaba itu harus direalisasikan dan diimplementasikan oleh semua warganya, semua masyarakat. Bagaimana caranya? Dinun muttaba itu bisa terrealisasi, tidak ada cara kecuali dengan ilmu agama yang diberikan oleh para muallim kepada para murid. Murid pulang di tengah-tengah masyarakat, dia menyebarkan agama, ajaran agama diajarkan kepada masyarakat, sehingga dengan demikian dinun muttaba akan terwujud dalam daerah tersebut. Fahimtum? Understand? Alhamdulillah. Itu sehingga dengan demikian, kalau sudah dinun muttaba, insya Allah negara aman, daerah aman, sejahtera, negarane gemah ripah loh. Jinawi. Coba bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam nyuwun datang Gusti Allah, berdoa kepada Allah. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan, satu, amina. Dua, warzuk ahlahu minas samarat. Ini yang menjadi harapan Nabi Ibrahim, membuat satu balad, membuat satu daerah, membuat satu negara. Yang pertama aminan, aman, aman. Nah, Imam Al-Mawardi dalam hadharahnya di situ telah menetapkan bagaimana aman itu bisa terwujud. Yang pertama itu adalah harus dinun muttaba. Kemudian yang kedua baru warzuk ahlahu. Ini juga menjadi satu siri, rahasia Nabi Ibrahim yang diminta kepada Allah untuk kota Makkah itu apa? Aminah. Kemudian yang kedua warzuk ahlahu. Yang pertama masalah keamanan, yang kedua masalah pemberdayaan ekonomi. Memang kaitannya erat sekali. Negara kalau ekonominya terberdaya, negara kalau ekonominya bagus, maka insya Allah negaranya akan aman. Sampeyan titeni, lek ono desa
kok melarat kabeh, rata-rata miskin, rawet saben dina. Nggih napa nggih? Sing nyolong lah, sing rampok lah, macam-macam. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan masalah pemberdayaan ekonominya tidak terjamin. Tapi kalau masyarakat rata-rata itu terjamin ekonominya, maka insya Allah dia akan aman. Ini sudah menjadi korelasi yang tidak bisa dipisahkan. Makanya jenengan lihat, nggih, negara mana saat ini yang dirasa sebagai negara paling aman di dunia? Ayo, bener, tak masuk. Bukan, nggak masuk. Hah? Mana? Qatar, Swedia, Norwegia, Jepang, Singapura. Ini 4 negara yang paling aman, dirasa aman survei menurut para wisatawan asing. Karena mereka ketika masuk di negara-negara tersebut, Swedia, Norwegia, kemudian Jepang, kemudian Singapura, mereka merasa aman. Nggak ada ketakutan kehilangan barang, nggak ada gerombolan pencopet, turun lo, dompet keluarin, nggak ada. Turun lo, rokok satu aja rokok, ayo sini, nggak ada. Nah kalau sudah terjamin itu yang namanya ekonomi, pasti negaranya pun akan aman. Makanya apa yang didawuhkan oleh Umar ibnul Khattab dan juga dipertegas oleh Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi, apa yang dikatakan, idza aradallah syarran fi qaumin fatahalahum babal jadal wa aghlaqa lahum babal amal. Artinya bagaimana? Sebaliknya, idza aradallah khairan fi qaumin fatahallahu lahum babal amal. Kalau Allah menghendaki satu kaum, satu komunitas akan menurunkan kejelekan, akan mencoba dengan kejelekan, maka apa yang dilakukan? Panjenengan ingat, harus diteliti. Awal daripada kejelekan pada sebuah masyarakat adalah masyarakatnya itu melakukan mujadalah antara satu dan yang lainnya, saling merampok, saling menghina, saling memusuhi antara satu dan yang lainnya. Itu pertanda awal akan terjadi kebobrokan di dalam satu negara. Kalau Allah akan menghendaki kebaikan pada satu kaum, pada satu negara, maka apa yang akan terjadi? Indikasinya adalah fatahallahu lahum babal amal. Allah akan membuka pintu-pintu pekerjaan untuk mereka. Allah akan membuka lowongan-lowongan pekerjaan untuk mereka. Ketika di situ banyak sekali lowongan pekerjaan, masyarakatnya itu aktivitasnya ada, bekerja, beraktivitas, yang semacam ini menjadi pertanda insya Allah negaranya aman, insya Allah negaranya akan mendapatkan kebaikan. Panjenengan kalau ke Jepang, nyuwun sewu, nggak akan ada panjenengan menemukan orang yang melakunya santai, sambil ngobrol sama temannya sambil jalan, nggak ada. Semuanya serba sibuk, jalannya cepet, makannya juga cepet, pengajiannya juga cepet, nggak lama-lama. Makanya di sini saya nggak akan lama-lama, nggak akan lama-lama. Yang penting cepet, negara maju cepet, semuanya serba cepet. Itu orang Jepang itu semacam itu. Karena apa? Mereka semuanya itu beraktivitas, dan ini menjadi wujud daripada aktivitas itu ada di negara itu. Nah, kalau sudah demikian, lowongan pekerjaan ada, aktivitas masyarakatnya itu ada,
insya Allah dengan demikian satu indikasi negara tersebut akan menjadi negara maju. Nah, panjenengan sudah mendapatkan ilmu dari para muallim di tengah-tengah masyarakat, panjenengan menularkan ilmu kepada yang lain, dan ini menjadi tugas panjenengan. Kalau apa yang didawuhkan oleh Mbah Kiai Abdul Karim, santri mulih teko pondok kudu ngedep dampar. Ngedep dampar kalau dibahasakan di zaman sekarang itu melakukan kegiatan transformation of knowledge gitu. Kalau diterjemahkan di era milenial, ngedep dampar artinya di situ mentransformasikan keilmuan, pengetahuan kepada masyarakat dengan cara apa saja monggo. Kalau nggak ada dampar di depan kamera, share. Kalau nggak punya dampar di depan kamera, kemudian langsung upload. Yang penting tujuannya adalah lil maslahah. Ini menjadi tugas kalian. Kalau sudah di tengah-tengah masyarakat, panjenengan sudah memberikan kontribusi ilmu kepada orang lain, transformasi keilmuan kepada orang lain, maka pasti di situ akan terjadi keamanan, kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitar kalian. Percayalah, masyarakatnya aman, sejahtera, sampeyan kabih juga aman, sejahtera, sampeyan kabih juga akan makmur pun. Percaya, masyarakatnya aman. Kenapa? Jelas. Al-Imam Abdullah ibn Abbas dawuh dalam menafsirkan satu ayat, dawuhnya begini, nanti setelah itu baru ayatnya, karena ayatnya saya agak lupa sekarang. Yang didawuhkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innallaha la yadfa'u bil mu'min as-salih an mi'ati ahli jiranihi al-bala. Allah subhanahu wa ta'ala itu menjauhkan masyarakat 100 rumah tangga, menjauhkan mereka dari apa? Dari bala, dari musibah. Sebab apa? Wujudnya satu orang alim, satu orang soleh, orang mukmin yang punya ilmu, yang soleh di tengah-tengah masyarakat, kanan kirinya akan mendapatkan jaminan dijauhkan dari bala. Ini kontribusi panjenengan. Sekarang yang diwisuda berapa? 47, tersebar di Indonesia di 47 provinsi. Yang sebelah situ kebagian Papua, yang sebelah sana kebagian Aceh. Macam-macam di semua provinsi, kehadiran mereka seorang santri al-muslim al-hakiki, as-soleh, al-alim di tengah-tengah masyarakatnya akan menjadikan masyarakat terjauhkan dari yang namanya musibah. Makanya ini kontribusi yang luar biasa, sehingga dipundawuhkan di dalam satu ayat, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Karena yang namanya manusia itu pasti memiliki rumus simbiosis mutualism, atau kalau kata kalian memiliki istilah take and give, yaitu saling melengkapi antara satu dan yang lainnya. Kehadiran seorang soleh, seorang alim, santri di tengah-tengah masyarakat, dia sejatinya menjadi jimat keselamatan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Makanya insya Allah panjenengan harus yakin, seorang santri harus yakin keberadaan kalian di dalam satu tempat pasti akan memberikan manfaat, barokah ilmu yang kalian miliki. Harus percaya diri. Di dalam satu teori tentang kepercayaan diri yang disampaikan oleh Joy Namath, seorang pemain football dari Amerika yang sangat viral pada tahun 1960, saya ingat sekali karena pada waktu itu saya belum lahir.
Pemain football di era 1960-an, football bukan soccer. Kalau Inggris, British itu mengatakan sepak bola football. Tapi kalau Inggris, Amerika yang namanya sepak bola itu soccer. Karena football di dalam istilah Amerika itu adalah permainan bola yang bolanya lonjong, dilempar-lempar, tubruk-tubrukan, ditendang, gawangnya tinggi. Pasti kalian pernah melihat di TV, ya tak? Itu football. Ada tokoh terkenal namanya Joy Namath, ya. Kalau sepak bola Amerika nggak pernah masuk final, tapi kalau football Amerika jagonya. Amerika itu mengikuti Piala Dunia memang sejak awal tahun 1930. Tapi Amerika itu sampai peringkat tertinggi mentok itu hanya pada perempat final, dan itu terjadi pada tahun 2002 ketika Piala Dunia dihelat di Korea Selatan dan Jepang. Kemarin saja ketika tahun 2022, akhir tahun 2022, Amerika itu hanya 16 besar. Ketika mau masuk 8 besar kalah dengan Belanda, nggak jadi menang. Walaupun toh yang pada akhirnya yang final Belanda pun nggak jadi. Yang masuk itu hanya Argentina sama Prancis. Walaupun toh demikian, Amerika yang penting pernah mengikuti Piala Dunia soccer tadi itu. Walaupun toh nggak jadi pemenang. Kalau yang kemarin yang menang, yang mengangkat trofi Piala Dunia itu Argentina, yang jadi bintangnya Lionel Messi. Tapi walaupun toh demikian tetap kalah sama Mbappe, karena Mbappe itu mendapatkan sepatu emas. Mbappe itu mengegolkan 8 gol. 4 gol itu yang terakhir ketika pertandingan final, 3 gol itu ketika match, dan 1 gol itu ketika tendangan penalti. Kalau Messi itu 7 gol, 3 gol itu ketika pertandingan final. Halo. Kalau Messi itu 7 gol, 3 gol itu ketika pertandingan final, 2 gol ketika match, 1 tendangan gol itu ketika tendangan penalti. Makanya ketika dihitung Mbappe tetap yang paling unggul karena mendapatkan sepatu emas. Hidup Prancis. Ini dalam rangka untuk yo ngangkatlah atine sing belo Prancis. Walaupun toh demikian Prancis tetap jago. Kenapa? Karena satu-satunya jersey timnas manapun yang logonya itu ayam jago hanya Prancis. Makanya walaupun toh Argentina yang menang, tetap yang jago itu Prancis. Gitu. Ini tadi saya bicara apa nggih? Apa? Apa cak? Bukan soccer. Confidence. Rasa percaya diri dari seorang pemain football yang namanya siapa? Joy Namath. Catat ini mungkin nanti keluar dalam ujian ikhtibar akhir ini nanti. Namanya Joy Namath. Di situ dia mengatakan, when you have confidence, you will have a lot of fun. When you have a fun, you can do amazing things. Yeah. Apa artinya? Sama, saya juga nggak tahu. Di situ Joy Namath mengatakan, when you have ing dalem nalikane anduweni sapa sira. Ulangi sekali lagi. When you have ing dalem nalikane anduweni sapa sira. A confidence ing rasa percaya diri. You will have asluhu. Kemudian diiklal berubah menjadi you'll have. Willnya muqaddar, asluhu you will have, fasara you'll have. You'll have mongko bakal anduweni sapa sira. A lot of fun ing pirang-pirang rasa bunga. And when you have lan ing dalem nalikane anduweni sapa sira, a fun ing rasa bunga
you can do, mongko bakal iso nglakoni sapa sira amazing things ing pirang-pirang perkara kang bisa nggawakake apa maka ing sira. Tepuk tangan untuk santri. Ngene iki lek gak santri gak iso, yakin gak iso. Lek gak tahu mondok gak iso. Nggih napa nggih? Itu artinya apa tadi? Jadi segala sesuatunya itu tergantung dari rasa percaya. Dengan rasa percaya diri kemudian dia bisa dengan rasa bahagia dia bisa mewujudkan perkara yang amazing, perkara yang istimewa. Hal yang istimewa yang terjadi di dunia, nggih, seperti nopo? Seperti Thomas Alva Edison menciptakan lampu. Dia pasti memiliki rasa bahagia di dalam dirinya dan memiliki rasa percaya diri. Albert Einstein, dia pasti selalu bahagia dan memiliki rasa percaya diri. Hal-hal yang istimewa yang terjadi di dunia semuanya itu dilakukan oleh orang yang memiliki rasa bahagia di dalam hatinya. Enggak ada orang itu kelemar, kelemer, kelentak, kelentuk terus menciptakan hal yang istimewa. Enggak ada. Enggak ada. Hal yang istimewa semuanya dilakukan oleh orang yang memiliki rasa bahagia. Dan rasa bahagia itu pasti dilakukan oleh orang yang memiliki rasa percaya diri. Dengan rasa percaya diri maka dimanapun kapanpun dia pasti akan bahagia. Seperti santri ini selalu bahagia, walaupun toh sing ngaji telat tetap bahagia. Seperti santri ini walaupun toh kiriman telat tetap, walaupun toh banyak kiriman tetap, walaupun toh nggak lulus tetap. Alasannya ada saja kalau nggak lulus. Kenapa kamu nggak lulus? Masih dicintai para musonef. Jadi jangan menghina santri-santri yang belum lulus, bukan karena dia itu bodoh, bukan karena dia tidak memiliki rasa percaya diri, tapi dia memiliki rasa husnudzon yang tinggi kepada musonef. Dia mengatakan saya tidak lulus karena saya masih dicintai oleh para musonef. Itu percaya diri. Makanya Bu, kalau panjenengan pengen punya menantu yang istimewa, bahagia dan selalu percaya diri, carilah menantu dari santri-santri pondok pesantren Nahdlatul Thalibin. Dijamin, ditanggung, selalu bahagia di setiap saat. Pasti siap diajak miskin juga, diajak kaya juga, diajak tandur-tandur bertani juga, diajak angon-angon wedhus berternak juga. Siap semuanya Bu. Sudah bungkus. Subhanallah. Kenapa miskin siap? Karena dulu di pondok sering miskin. Ketika kiriman telat, ya kan? Kenapa kaya siap? Karena dulu di pondok juga pernah kaya, walaupun toh cuma 3 hari. Ketika awal mendapatkan kiriman, setelah itu 27 hari ke depan miskin. Karena 3 hari ini nanti dibayar untuk bayar apa? Dibuat untuk bayar. Nah, ya kan pengalaman kan? Tuh. Jadi santri itu miskin siap, kaya juga siap. Karena di pondok dulu pernah miskin, di pondok dulu juga pernah kaya. Percayalah dengan santri, insya Allah menjadi menantu yang top-topan. Tepuk tangan untuk para santri. Yang menjadikan kalian percaya diri itu apa? Selain ilmu yang kalian miliki, kalian harus punya rasa percaya diri. Kenapa? Karena kalian tidak pernah lepas dari guru-guru kalian. Kalian telah memiliki silsilah, kalian telah memiliki sanad. Sehingga jangan lepas dengan guru-guru kalian. Man sahiba syaikhan minasyuyukhi summa i'tarada qalbuhu anhu faqad fasada aqdu suhbah wa wajabat alaihi taubah.
Barang siapa yang pernah berguru pada satu guru, kemudian di dalam hatinya ada rasa i'tirad, melenceng, emoh kepada gurunya, maka dia telah memutus hubungan suhbah antara dia dengan gurunya. Wa wajabat alaihi tobah, wajib atasnya untuk bertobat. Kenapa dikatakan wajib untuk bertobat? Kalam ini dari kalam ba'dus sufiyin mengatakan wajib bertobat karena ada satu qaul mengatakan bahwa al-i'tirad minasyekh fahuwa minal kabair. Masya Allah. I'tirad minasyekh fahuwa minal kabair inda ba'dis sufiyin. Makanya di situ dikatakan wa wajabat alaihi taubah. Kalau kalian tetap sambung dengan guru kalian, ini yang menjadi tolak ukur atau faktor utama kalian memiliki rasa percaya diri, punya sanad, punya silsilah. Silsilah apa artinya dalam bahasa Indonesia? Hah? Apa artinya silsilah? Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Angkat tangan. Hadiahnya boleh nikah dulu. Silsilah artinya rantai. Jadi kalau punya silsilah keilmuan berarti dia punya rantai Ketika dia punya silsilah nasab berarti dia punya rantai nasab, silsilah kekeluargaan, rantai kekeluargaan. Ini hebatnya ulama kita. Bagaimana silsilah itu kalau digantung di atas kemudian dibiarkan jatuh ke bawah, ketika rantai itu digoyang sebelah atas, yang bawah ikut goyang atau tidak? Goyang atau tidak? Maka ketika yang atas itu berdoa, yang bawah yakni kita akan mendapatkan barokah doanya para leluhur. Begitu. Sehingga hidup kita di dunia ini tidak sendirian. Kita didampingi oleh para guru selama silsilah masih nyambung. Kalau digoyang rantai yang bagian bawah, yang atas ikut goyang atau tidak? Goyang. Sehingga ketika kita berdoa, guru kita juga ikut menambah doa kita. Ketika yang atas digoncang, kita juga nggak bakal terima karena yang bawah juga ikut bergoncang. Makanya yang namanya Joko Tingkir kok diarani ngombe dawet, jadi pikir nggarai mumet, yo gak trimo ae dhewe. Joko Tingkir guru kita, Joko Tingkir sesepuh kita, dilok-lok ning ngombe dawet. Kita nggak terima. Dulu ini ku Yai di Rembang itu ada satu pagelaran wayang, di mana wayang itu yang jadi lakon itu Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri, Mbah Wahab, bahkan ada Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Dengan judul wayangnya itu apa? Mati nih Pangeran Gusti Allah. Santri-santri Kasingan termasuk Mbah Kiai Mahrus nggak terima, diobrak-abrik. Itu yang namanya pagelaran wayang. Kenapa? Karena mengandung unsur penistaan terhadap guru-guru kita. Makanya jek dan badan gih bitang guru. Saya nggak hede. Betul. Sama seperti kalian di tengah-tengah masyarakat kok nggak dienggep sama masyarakat, introspeksi dirilah. Mungkin kalian kurang besar setrumnya dengan guru kalian. Makanya kalian harus tetap sambung dengan guru kalian supaya kalian bisa menyala di tengah-tengah masyarakat. Nggak usah khawatir di tengah masyarakat mau jadi apa, tetap jadi orang. Katakan semacam itu. Orang tua, wali santri ketika mau mondokkan anaknya, ada yang bertanya, "Do di pondok kaki, deki dadi apa? Nanti jadi apa?" Jawab dengan lantang, "Tetap jadi." Tuh dipondokkan nanti makan apa? Jawab dengan lantang, tetap makan nasi. Ini sudah menjadi jaminan, garansi dari para leluhur kita. Simbah Kiai Jazuli Ploso pernah debuh begini. Santri ngaji di pondok, mulai ngajar ngaji, kok ora iso mangan bali onanggone pondok, suweken cangkemku. Mbah Kiai Mahrus juga pernah dawuh, santri ngaji mulih nang pondok, mulang ngaji. Santri ngaji nang pondok, mulih teko pondok di tengah masyarakat, mulang ngaji. Kok ora iso mangan
irisen kupingku. Garansi dari para sesepuh. Saya juga bisa garansi. Santri sregep nang pondok ngaji, mulih di tengah-tengah masyarakat kok gak payu rabi, bali nang gone pondok mondok maneh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bengal kula. Ong guwen tak bengal. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afat wa tudhhiruna biha wa tarfa'una biha indaka 'ala darajati min rabbina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim nasir al-haqqi bil haqqi al-hakim ala alihi. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahli al-'ilmi wa ahli at-taqwa wal khair waj'alna wa iyyahum min syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'alna wa iyyahum min ulama'il 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wasdair wa la taj'alna wa iyyahum min ad-dhalali wal badil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana hab lana waj'alna lil muttaqin. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan sakana fi liman talaba minhu liman talaba fi liman hawalaihi. Allah ya Allah, Allahumma jammilna bil afiyati wassalam wa qina min taqwa bil istiqamah wa hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.